Sebuah kasus yang mengerikan baru-baru ini sempat menggemparkan di beberapa media sosial. Kasus itu terjadi kepada seorang pria yang harus merasakan sebuah pengalaman yang luar biasa sangat memilukan. Pria tersebut ditemukan sudah dalam keadaan yang sangat mengenaskan dengan bercak merah yang mengalir begitu deras dari selangkangan tubuhnya. Si pria itu juga nampak merasakan kesakitan yang sangat menyakitkan dan dirinya berteriak menangis dengan sejadi-jadinya. Di sebelah kanan dari tubuh si pria yang terbaring tersebut terdapat sebuah kemaluan dari kepemilikan si pria yang sudah terpotong dengan sempurna. Kemaluan itu berukuran cukup besar, dan diketahui bahwa pelaku atas pemotongan dari kemaluan si pria adalah seorang wanita muda yang menjadi selingkuhan dari si pria itu sendiri. Hal itu dikarenakan si wanita yang merasa tidak puas atas persetubuhan yang terjadi di antara keduanya akan segera diakhiri. Menurut keterangan yang saya dapatkan di beberapa artikel di pos berita nasional, diketahui bahwa pria yang menjadi korban atas pemotongan kelamin tersebut bernama samaran ODANJI yang berusia sekitar 28 tahun dan bertempat tinggal di kota Sibolga di Kabupaten Tapanuli Selatan. Si pria itu sudah memiliki seorang anak dan istri, namun karena nafsu yang menggebu di dalam dirinya, dia memilih berselingkuh dengan seorang wanita dari Sibolga. Wanita itu juga ternyata sudah memiliki seorang suami dan sudah menikah sekitar 10 tahun yang lalu. Dan karena hubungan terlarang yang dilakukan oleh si pria, dirinya harus menerima sebuah karma atas pemotongan kelamin dan kehilangan masa depan seumur hidupnya. Dan saya akan mencoba menceritakan keseluruhan kronologis yang sebenarnya terjadi atas motif dari si wanita sampai tega memotong dan menguliti kemaluan dari pacar selingkuhannya tersebut. Kejadian yang mengerikan itu berawal dari kesaksian penjaga hotel yang mendengar keributan dari salah satu kamar penginapan di sana. Pertengkaran itu sebenarnya tidak terdengar menakutkan karena hanya sebuah adu mulut yang dilakukan oleh sepasang kekasih. Si penjaga hotel selanjutnya tidak menghiraukan keributan tersebut, dirinya kemudian menganggap bahwa itu hanya sebuah perdebatan yang biasa terjadi. Hingga beberapa menit kemudian, sebuah teriakan kesakitan terdengar dari kamar penginapan tersebut. Suara itu adalah seorang pria, dan si pria yang berada di kamar itu berteriak hingga menangis dengan sejadi-jadinya. Penjaga hotel seketika itu langsung bergegas dengan cepat untuk menghampiri kamar penginapan tersebut. Dirinya kemudian menggedor dan mencoba memastikan apa yang sebenarnya terjadi di depan pintu kamar penginapan tersebut. Namun karena jawaban yang berada di dalam kamar hanya sebuah teriakan kesakitan, si penjaga hotel kemudian mendobrak pintu kamar penginapan itu secara paksa. Dan setelah si penjaga hotel itu masuk ke dalam kamar, sebuah penampakan yang memilukan terlihat dengan sangat jelas di depannya. Si penjaga hotel langsung terkejut karena bercak merah terus menyembur dari selangkangan si pria yang sudah terbaring tidak berdaya. Si penjaga hotel itu juga menemukan sebuah daging yang berada tidak jauh dari keberadaan si pria. Daging itu berukuran cukup panjang dan berbulu sangat lebat. Dan penampakan potongan daging itu membuat si penjaga hotel merasa merinding dan ketakutan yang luar biasa sangat hebatnya. Di kepala si penjaga hotel terbayang-bayang, jika daging yang panjang dan berisi itu adalah kepemilikan darinya, mungkin dia sudah tidak bisa lagi merasakan kenikmatan dari indahnya dunia itu sendiri. Si pria yang masih berteriak kesakitan selanjutnya diberikan pertolongan pertama oleh si penjaga hotel dengan memberinya air minum. Selain memberi pertolongan kepada si pria, si penjaga hotel itu juga kemudian menelpon beberapa pihak terkait, termasuk pihak kepolisian terdekat dari penginapan tersebut. Dan setelah beberapa jam kemudian, pihak kepolisian bersama dengan pihak terkait akhirnya datang ke tempat dari kamar si pria. Mereka kemudian mengamankan lokasi kejadian dan membawa si pria itu untuk diberikan pertolongan lebih lanjut di rumah sakit terdekat. Pihak kepolisian selanjutnya menginterogasi beberapa saksi di hotel penginapan tersebut, termasuk salah seorang wanita yang berada satu kamar dengan si pria. Raut wajah dari si wanita terlihat dingin. Dirinya seperti masih berada dalam gejolak emosi yang luar biasa memuncak tinggi. Setelah melakukan investigasi dan meminta keterangan dari beberapa saksi, pihak kepolisian kemudian menyimpulkan bahwa pelaku atas pemotongan kelamin dari si pria adalah si wanita yang berada satu kamar dengannya. Si wanita itu selanjutnya dibawa ke kantor kepolisian di wilayah hukum Tapanuli Selatan untuk dimintai pertanggungjawaban atas tindakan sadis yang sudah dirinya lakukan. Dan menurut keterangan pemilik hotel, keduanya sebenarnya mengaku sebagai sepasang suami istri ketika memesan hotel tersebut. Namun fakta yang ada, si wanita dan si pria itu adalah sepasang kekasih yang memiliki hubungan terlarang.
karena sama-sama memiliki pasangan yang sudah sah. Di kantor kepolisian, si wanita mengakui semua perbuatan sadis terhadap kekasihnya tersebut. Si wanita mengaku bahwa dirinya merasa sakit hati dengan kekasihnya dan hukuman atas pemotongan kelamin itu adalah hal yang pantas untuk dirinya. Si wanita juga mengungkapkan bahwa dia bersama dengan si pria itu sudah berhubungan sekitar 7 bulan yang lalu. Si pria pada saat itu mencoba untuk merayunya dan mengaku bahwa belum memiliki seorang anak dan istri. Si wanita yang merasa tidak puas dengan suaminya yang sah, akhirnya tergoda dan menerima serangkaian rayuan maut dari si pria untuk menjalani hubungan terlarang tersebut. Beberapa kali keduanya sudah melakukan persetubuhan dan si wanita merasakan kenikmatan yang sangat luar biasa saat bersama dengan selingkuhannya itu. Mereka juga sering menginap bersama di sebuah hotel melati dan karena kedekatan itu si wanita merasa sangat nyaman dengan si pria tersebut. Hingga dia memaksa si pria untuk segera menikahinya dan membawanya pergi dari suaminya yang sekarang. Namun beberapa minggu belakangan ini hubungan di antara keduanya sering mengalami pertengkaran yang hebat. Hal itu dikarenakan si pria akhirnya mengakui bahwa dirinya sudah memiliki anak dan istri di kampung. Sebagai seorang wanita, dirinya merasa dibohongi dan dikecewakan oleh pasangan selingkuhannya tersebut. Setelah dijanjikan untuk hidup bersama, dirinya malah mendapatkan sebuah fakta yang mengejutkan itu. Si wanita beberapa kali memaksa untuk si pria menceraikan istri sahnya. Dirinya mengatakan bahwa dia saja mau meninggalkan suaminya. Masa si pria tidak mau berjuang untuknya? Namun permintaan itu ditolak langsung oleh si pria. Dirinya mengaku bahwa hubungan terlarang ini harus segera diakhiri. Dan si wanita itu juga menolak karena hubungan di antara keduanya sudah terlampau dalam dan sangat mesra ketika berada di ranjang kasur. Si pria kemudian terdiam dan memutuskan untuk melanjutkan hubungan terlarang di antara keduanya. Si pria itu selanjutnya mengajak si wanita untuk menginap di salah satu hotel melati di kota Tapanuli Selatan. Si wanita kemudian menyetujuinya dan mereka bertemu di sebuah jalan utama kota. Si pria yang sudah memesan hotel tersebut selanjutnya mengajak si wanita dari Sibolga itu untuk masuk ke dalam kamar. Setelah berada di dalam kamar, sifat dari kewanitaan si wanita seketika muncul dan membawa situasi dari keduanya dalam berada pada emosi yang memuncak tinggi. Di dalam kamar hotel itu, si wanita memaksa dan meminta kejelasan atas hubungan di antara keduanya. Namun si pria seperti menolak untuk membahasnya. Dia malah memancing kekasih gelapnya itu untuk segera melakukan persetubuhan dengan dirinya. Dan karena pikiran si wanita sedang tidak enak, dirinya langsung menolak ajakan persetubuhan dari si pria tersebut. Hal itu akhirnya yang membuat pertengkaran di antara keduanya. Si pria yang memang berniat mengajak si wanita ke hotel itu untuk melakukan persetubuhan, kemudian mengancam si wanita untuk menyebarkan video persetubuhan di antara keduanya ke keluarga si wanita. Hal itu menambah situasi semakin panas, emosi bercampur rasa ketakutan membuat si wanita berada di titik yang tidak rasional dari seorang manusia. Pikiran dari si wanita sudah bercampur aduk dan dirinya merencanakan rencana jahat kepada si pria yang menjadi selingkuhannya tersebut. Terlebih si pria itu kemudian mengeluarkan sebilah tajam di saku celananya. Dan dia mengancam untuk membunuh si wanita jika tidak mau menuruti semua permintaan persetubuhannya itu. Situasi itu kemudian menjadi sangat mencekam. Si wanita yang tidak tinggal diam kemudian mencoba untuk merebut senjata tajam itu dari tangan si pria. Terjadi pertengkaran di antara keduanya dan akhirnya senjata tajam tersebut berhasil direbut oleh si wanita dari si pria tersebut. Dengan perasaan yang sudah tidak karuan, si wanita kemudian menusuk sebilah tajam itu ke tubuh dari si pria, hingga si pria menjadi tidak berdaya. Setelah melihat si pria sudah terkapar, si wanita kemudian membuka celana dalam dari kekasih gelapnya itu. Dan hal selanjutnya yang terjadi sangat memilukan dan menyeramkan. Batang kemaluan si pria yang sedang tegak berdiri kemudian langsung dipotong tanpa ampun oleh si wanita. Tidak butuh waktu yang lama, sebilah tajam itu akhirnya berhasil memotong batang kemaluan dari si pria. Si pria menjerit kesakitan, rasa sakit itu sungguh membuatnya sangat tidak berdaya. Bercak merah seketika mengucur dari bekas luka di batang kemaluan si pria. Si wanita seketika langsung terdiam. Dirinya juga tidak menyangka bisa melakukan hal itu terhadap selingkuhannya tersebut. Si wanita kemudian terduduk di kamar itu. Dirinya menyaksikan penampakan si pria dan batang kemaluannya yang sudah terpotong dan sudah dalam keadaan yang tidak berdaya. Atas perbuatan yang sudah dirinya lakukan, si wanita yang berasal dari Sibolga itu harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Dan menurut keterangan dari beberapa sumber, proses hukum masih dalam proses penyelidikan pihak polisian setempat.
Dan vonis yang diberlakukan kepada si wanita adalah hukuman 10 tahun atau 15 tahun kurungan penjara. Semoga dari kisah ini, kita mendapat sebuah pelajaran yang teramat penting. Atas sebuah hubungan perselingkuhan yang berakhir pada titik yang sangat mengenaskan. Hubungan itu harus didasari dengan cinta, dan ketika sebuah nafsu itu menerobos masuk ke dalamnya, maka sebuah makna cinta itu akan hilang dengan sendirinya. Cinta di beberapa literasi adalah suci karena berhubungan soal menerima satu sama lain. Dan perselingkuhan adalah bersifat semu belaka sebab hanya didasari emosi yang bersifat sesaat soal kesempurnaan.